Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sallallahu alaihi wasallam wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman, Islam dan istiqomah di atas sunnah. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang masuk ke dalam bab tafsir tauhid. Tafsir tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Jemaah yang mulia, tatkala beliau rahimahullah menulis berbicara tentang dakwah kepada tauhid dan syahadat la ilaha illallah, keutamaannya, dan menjelaskan bahwasanya seorang dai harus berada di atas ilmu. Maka selanjutnya beliau menjelaskan makna dari atau tafsir dari syahadat la ilaha illallah, sehingga jiwa-jiwa itu penasaran, ya, apa sih tafsir dari kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Beliau membawakan ayat dari surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Kita baca saranya Syekh Fauzan hafizahullah. Makna global dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala, artinya dulu ya. Artinya orang-orang yang mereka seru selain Allah, jadi dari berhala-berhala itu ataupun yang lainnya, yang diseru selain Allah itu mereka sendiri minta kepada Rabb mereka al-wasilah. Wasilah adalah al-qurbuh. Ibnu Katsir mengatakan kullu ma yataqarrabu bihi ilallah. Wasilah artinya kurbah, setiap yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah, yaitulah wasilah. Dan siapakah di antara mereka akrab, yang lebih dekat, wa yarjuna rahmata, dan mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna azaba, dan takut dari azabnya. Inna azaba rabbika kana mahzura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang dikhawatirkan. Mana global dari ayat yang mulia ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan
bahwasanya orang-orang yang disembah selain Allah, yang orang-orang musyrik itu meminta kepada mereka dari para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, semuanya itu mereka bersegera di dalam mencari kurbah, ya, atau mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara para malaikat itu yang lebih banyak ibadahnya? Dan juga siapa di antara mereka yang paling mengharapkan rahmat Allah, paling mengharapkan rahmat Allah, dan paling takut terhadap azab Allah. Apabila jika demikian keadaannya, ya, mereka sibuk. Fa iza kanu kadzalik kanu min jumlatil abid. Apabila begitu keadaannya, maka semuanya itu termasuk hamba-hamba Allah. Bagaimana mereka itu diminta, diseru bersama Allah, dan mereka itu sibuk dengan diri mereka sendiri. Ngapain? Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan ibadah-ibadah mereka. Ya. Jadi jangan keliru dalam menafsirkan makna tawassul. Jadi ada yang disyariatkan, bahkan ada yang syirik, ya. Jadi di sini tawassul maksudnya kurbah dengan ibadah, bukan dengan perantara-perantara mayat yang sudah mati atau lainnya. Kenapa ayat ini dibawakan oleh penulis? Karena di dalamnya ada makna tauhid, tafsir dari makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu meninggalkan apa yang di atasnya orang-orang musyrik dari dakwah atau doa kepada orang-orang saleh dan meminta syafaat dengan mereka kepada Allah. Jadi kalau ditanya orang-orang yang menyembah patung itu, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dalam surat Az-Zumar. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah menghukumi dari apa yang mereka perselisihkan itu. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang banyak dusta dan mengingkari. Jadi mereka itu Allah sebutkan pendusta dan kafir, ya. Jadi mereka tidak memiliki, itu orang-orang yang disembah tadi tidak memiliki kasyfid durri au tahwilih, menghilangkan kesusahan atau mengubahnya. Demikian itu adalah syirik besar. Kemudian apa yang diambil dari faedah ayat tadi? Yang pertama, bantahan kepada orang-orang yang memohon kepada para wali dan orang-orang soleh di dalam menolak bahaya atau menghilangkannya dan mendatangkan manfaat. Karena mereka itu orang-orang yang dimintai tadi tidak memiliki untuk diri mereka sendiri, ya, manfaat, tidak pula mudarat. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada orang lain? Nah, kemudian yang kedua, penjelasan tentang dahsyatnya, takutnya para nabi, orang-orang soleh kepada Allah, dan penjelasan roja atau harapan mereka, dan roja atau harapan mereka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya betapa besar rasa takut mereka kepada Allah dan betapa besar rasa harap mereka kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sibuk dengan ibadah, ya, nggak sempat lagi mengurusi orang-orang yang minta kepada mereka. Kemudian jemaah yang mulia,
Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, hakikat tafsir tauhid adalah ilmu dan pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya yang maha sempurna, dalam seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi hakikat tauhid itu ilmu dan pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat semuanya itu sempurna yang kembali kepada dua perkara. Kemudian ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Demikian kembali kepada dua perkara, yaitu menafikan uluhiyah atau penghambaan diri seluruhnya dari selain Allah, yaitu dengan bertauhid uluhiyah, yaitu seorang meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dari seorang pun dari makhluknya. Ya, tidak ada hak sedikit pun makhluk untuk diibadahi. Yang kedua, isbat, menetapkan uluhiyah hanya kepada Allah saja. Jadi hakikat dari tauhid ini adalah tauhidul ibadah, ya. Ini hakikatnya menurut Syekh Sa'di rahimahullah. Jadi beliau lebih menitik beratkan kepada tauhid al-uluhiyah. Karena kebanyakan orang-orang kafir Quraisy pun mereka tahu tauhid rububiyah, mereka tahu ya Allah yang menciptakan, tapi mereka tidak menyembah Allah saja. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istighosah fi Raddi Alal Al-Bakri li Ibnu Taimiyah. Ini beliau rahimahullah membantah Al-Bakri dalam kitabnya Al-Istighosah. Dan seluruh ayat-ayat ini semuanya benar. Sesungguhnya ayat-ayat itu umum, masuk di dalamnya apa yang disembah selain Allah, sama saja malaikat, jin ataupun manusia. Para salaf menyebutkan tafsirnya dan memberikan permisalan saja. Ya, itulah sesuatu yang tadi disembah selain Allah. Mereka semuanya mengharapkan siapa di antara mereka yang paling dekat, siapa di antara mereka yang paling mengharapkan rahmat Allah dan paling takut dari azabnya. Jadi ayatnya umum di sini yang disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian penulis membawakan ayat yang kedua dari tafsir tauhid dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah Ta'ala berfirman, "Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun." Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang menciptakan aku, sesungguhnya dia akan menunjukiku. Berkata Syekh Fauzan, makna global ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan tentang hambanya alaihi salatu wassalam, alaihi salam, rasulnya dan khalilnya, yaitu kekasihnya, bahwasanya beliau berlepas diri dari apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Jadi bapaknya itu membuat patung yang bernama Azar. Kenapa beliau susah untuk meninggalkan patung? Karena buat patung itu adalah mata pencaharian. Jadi para ulama mengatakan di antara hal-hal yang menghambat orang dapat hidayah adalah fulus, ya, tergiur dengan dunia. Kemudian walam yastasni illa alladhi khalaqahu, dan beliau tidak mengecualikan kecuali yang telah menciptakannya, yaitu Allah.
fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Maka Nabi Ibrahim itu menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ayat ini dibawakan apa hubungannya dengan bab? Yaitu ayat ini menunjukkan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang merupakan yang memiliki dua rukun. Yang pertama nafyu. Mana di sini menafikannya, yaitu berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Kemudian isbat, menetapkan illal ladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Kemudian apa yang diambil manfaatnya dari hadis ini, dari ayat ini? Yang pertama yaitu makna la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Itulah baru dikatakan orang yang bertauhid. Yang kedua, lepas diri dari seluruh peribadatan selain Allah. Ya. Jadi nggak cukup hanya mengerjakan tauhid tapi tidak meninggalkan syirik, ya, ini nggak cukup. Ini batal tauhidnya, ya. Jadi ada dua rukun. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah, mencari wajah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli-ahlinya, itu para pengikutnya. Yang kedua, menampakkan baro'ah, yaitu berlepas diri dari agama orang-orang musyrik, ya, jelas. Jadi orang-orang Islam itu nggak perlu takut, ya. Artinya dia dikucilkan oleh orang-orang kafir, jadi nggak perlu takut. Jadi jelas agama kita itu jelas. Jadi kita nggak perlu takut mengatakan di luar Islam itu kafir, karena Allah sendiri sebutkan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. Jadi jangan takut mengatakan selain Islam itu kafir. Ya. Yang ketiga, disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun dia orang yang paling dekat sekalipun. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'buduhu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Mereka itu, yaitu orang-orang ahli kitab, menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rohib-rohib mereka itu tuhan-tuhan selain Allah dan Al-Masih bin Maryam. Dan Isa alaihissalam tidak menyuruh mereka kecuali wama umiru dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah ilahan wahida, kepada Rabb, kepada ilah yang satu, la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang hak selain dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Yahudi dan Nasrani bahwasanya di antara mereka itu meminta nasihat kepada para pendeta-pendeta mereka. Maka mereka itu menaatinya, orang Yahudi dan Nasrani tadi menaati para ulama mereka di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga mereka menjadikan para ulama itu sama derajatnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari kekhususan Allah apa? At-tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan. Sebagaimana mereka menyembah Nabi Isa dan menganggap bahwasanya dia adalah anak Allah, nauzubillah. Dan mereka itu melempar atau membuang kitab Allah yang mana Isa alaihissalam telah memerintahkan mereka untuk menaatinya
menaati Allah saja dan beribadah hanya kepada Allah saja. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka di dalam kitabnya itu hanya taat kepada Allah saja dan beribadah hanya kepada Allah. Dan ini menggambarkan bahwasanya Allah mengingkari apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Allah mensucikan dirinya dari apa yang mereka lakukan itu dari syirikan. Kenapa ayat ini dibawakan oleh penulis? Karena ayat ini menunjukkan makna tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menaati apa yang Allah halalkan dan mengesahkan Allah dalam mengharamkan apa yang Allah haramkan. Fit tahrimi ma harrama. Jadi syariat itu hanya khusus bagi Allah, hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menjadikan seseorang selain Allah di dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka dia musyrik. Artinya menjadikan tandingan-tandingan dalam penghalalan dan pengharaman. Apa yang kita petik dari ayat ini? Yang pertama, bahwasanya makna tauhid yaitu menaati Allah di dalam tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan, itu hanya hak Allah. Jadi kita nggak boleh berbicara ini halal itu haram tanpa dalil. Jadi kita harus punya dalil terlebih dahulu, karena bahayanya sangat besar sekali. Jadi menurunkan derajatnya sama seperti Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya siapa yang menaati makhluk di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah menjadikan dirinya, menjadikan orang yang dia ikuti tadi adalah sekutu bagi Allah. Kemudian yang ketiga, bantahan kepada orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka bahwasanya Al-Masih alaihissalam, bantahan mereka terhadap Al-Masih alaihissalam, wa bayanu annahu Abdullah, dan bantahan Allah atas perkataan mereka bahwasanya dia adalah hamba Allah. Yang keempat, tanzihullahi anisyirk, pensucian Allah Ta'ala dari kesyirikan. Kemudian yang terakhir yang dibawakan oleh penulis yaitu surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingan tersebut sama cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Fauzan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia ini dan tempat kembali mereka di akhirat, yang mana mereka itu telah menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Mereka menyamakan sekutu tersebut dalam cinta, ya, antara sekutu tadi dengan cintanya kepada Allah. Kemudian menyebutkan keadaan orang-orang beriman yang bertauhid, bahwasanya mereka sangat cinta kepada Allah, tidak bisa ditandingi oleh cintanya kepada apapun dari tandingan-tandingan dari apapun itu. Karena cinta mereka kepada Allah itu murni. Adapun cinta orang-orang yang menyembah berhala itu mustarak, yaitu tercampur. Di antara banyak yang mereka sembah, mereka cinta pada patung ini, patung ini, patung ini, dan lain-lain. Jadi tidak murni. Kemudian Allah berfirman, "Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a." Dan ketika mereka melihat, yaitu orang-orang zalim melihat azab di hari kiamat, mereka yakin bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah memiliki azab yang pedih.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrik itu bahwasanya mereka seandainya mereka mengetahui apa yang mereka alami pada hari kiamat dan apa yang menimpa mereka dari perkara yang mengerikan dan azab yang pedih atas kesyirikan mereka dan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kudrahnya atau kemampuannya atas berhala-berhala mereka, pasti mereka akan berhenti dari kesesatan mereka. Tetapi mereka tidak terbayangkan hal tersebut dan mereka tidak beriman kepada Allah. Apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Sebelumnya disebutkan mengapa ayat ini dibawakan oleh penulis. Mana tafsir tauhid? Yaitu ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah, mereka mencintai tandingan tersebut sama seperti mereka cinta kepada Allah. Maka ini syirik. Maka makna tauhid dalam ayat ini yaitu mengesahkan Allah dalam cinta, yang melazimkan konsekuensinya adalah ikhlas untuk ibadah hanya kepada Allah dan tunduk hanya kepadanya. Faedah dari ayat ini yang pertama, bahwasanya makna tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang konsekuensinya adalah tunduk dan patuh dan menghinakan diri. Jadi ibadah itu ya intinya adalah at-ta'zim wal mahabbah, pengagungan dan cinta, dan juga ketundukan wal khudu'. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrik mencintai Allah juga dengan cinta yang besar, tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka syirik di dalam cintanya tadi, ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya syirik adalah kezaliman, dan yang keempat, ancaman untuk orang-orang musyrik pada hari kiamat. Jadi Al-Imam Syekh Utsaimin dalam kitabnya Qaul Mufid di bab ini beliau menyebutkan bahwasanya syirik itu terbagi 4. Yang pertama adalah syirku fid dakwah, yaitu syirik dalam berdoa. Seperti ayat yang pertama kita bacakan tadi. Ya, orang-orang yang meminta berdoa kepada selain Allah, yang mana yang diminta tadi itu mencari wasilah, mencari kurbah, ya. Kemudian yang kedua adalah syirik dalilnya yang kedua tadi syirku ta'ah atau syirik niat dulu, syirik niat. Yang kedua adalah syirik niat. Yang ketiga adalah syirik ta'ah, yaitu mentaati dalam hal pengharaman apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian yang terakhir syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Karena ada pengumuman dari Ustaz Sufyani, kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita akan bawakan hadis-hadisnya tentang tafsir tauhid. Ada satu hadis, atau kita lanjutkan sedikit lagi. Satu hadis saja yang dibawakan oleh penulis, satu hadis. Insyaallah pertemuan akan datang kita masuk ke bab yang baru. Satu hadis lagi. Wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini dari Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah", barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka haramlah hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makna global hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya tidak diharamkan membunuh manusia dan mengambil hartanya kecuali apabila terkumpul dua perkara. Kita ulangin.
tidak diharamkan membunuh manusia dan mengambil haramnya kecuali terkumpul dua perkara. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua mengingkari apa yang disembah selain Allah. Apabila dua-duanya ini ada, maka wajib menahan diri darinya baik secara zahir. Artinya secara zahir ketika seorang bersyahadat, ya, kita tahan dan menyerahkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah dari Usama bin Zaid. Jadi Usama ini pernah diutus untuk perang. Ya, tapi Usama ini dia sudah ingin membunuh musuhnya, tiba-tiba musuhnya bersyahadat la ilaha illallah. Maka dia tetap menebas lehernya, tetap membunuhnya. Kemudian Nabi SAW mengetahuinya dan berkata kepada Usama bin Zaid, "Aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, apakah engkau telah belah dadanya? Afala saqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqwalaha amla? Apakah kamu sudah membelah dadanya sampai kamu tahu apakah dia mengucapkannya atau tidak? Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah iza ji'ta yaumal qiyamah? Idza ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana apa yang kamu perbuat dengan la ilaha illallah apabila la ilaha illallah ini datang pada hari kiamat? Jadi hadisnya riwayat Muslim. Faedah dari hadis yang kita baca di akhir tadi, bahwasanya la ilaha illallah adalah mengingkari apa yang disembah selain Allah. Yang kedua, mengucapkan lafaz saja nggak cukup, tetapi dia harus mengingkari apa yang disembah selain Allah. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mendatangkan tauhid dan telah berpegang teguh dengan syariatnya secara zahir, maka wajib menahan diri darinya sampai jelas apa yang menyelisihinya. Kemudian yang keempat, wajibnya menahan diri dari orang kafir jika telah masuk ke dalam Islam, walaupun di kancah peperangan, sampai jelas apa yang menyelisihinya. Kemudian yang kelima, bahwasanya manusia itu terkadang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah. Nah, ini nggak cukup. Yang keenam, bahwasanya orang di dunia itu dihukumi secara zahirnya, adapun di akhirat maka dikembalikan kepada niat. Kemudian yang ketujuh, diharamkan harta seorang muslim dan darahnya kecuali dengan kebenaran. Demikianlah jemaah yang mulia, telah bab tadi tentang tafsir dari tauhid la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pengumuman dari Ustaz Supiani, jangan beranjak dulu ya.